Kalau dilihat dari semester 1 2022, tantangan apa sih Pak yang dihadapi oleh Kementerian PUPR? Saya kira seperti halnya yang lain dengan program kerja yang lain, pasti kita ini seperti sering disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, oleh Bapak Presiden, ketidakpastian tentang ekonomi global. Oke? Alhamdulillah kita tidak masuk di dalam resesi, bahkan ada pertumbuhan 5,44%. Namun bukan berarti kita itu dalam kondisi normal, karena ini masih ada ketidakpastian, seperti halnya karena kenaikan harga BBM yang pasti menjadi beban APBN untuk bisa menahan agar tidak membebani rakyat. Itu tantangannya ya Pak? Tantangannya itu juga ada dampaknya, kenapa progres kita baru 41%, karena saya dalam sidang Kabinet Paripurna bulan lalu, Bapak Presiden minta untuk mempertahankan 5,44% pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah harus segera dipercepat. Setelah saya cek ke lapangan dengan para dirjen, ternyata ada pelambatan. Kenapa? Karena ada indikasi kenaikan BBM industri yang hampir 2 kali lipat pada saat mereka melakukan tender dini, bahkan pada bulan lalu kita lakukan tender dini pada bulan November dengan harga BBM sekitar 11 sampai 12 ribu. Sekarang kenaikannya sudah sampai 18 ribu untuk BBM industri, bukan subsidi. Nah ini kemarin itu yang menyebabkan sedikit pelambatan untuk para jasa konstruksi di Kementerian PUPR dan Perhubungan. Tadi Bapak sudah menyebutkan salah satu problemnya adalah BBM yang harganya naik, kemudian kalau kita lihat di masyarakat memang bahkan terjadi kelangkaan gitu, masyarakat cukup sulit ini mendapatkan BBM baik yang bersubsidi maupun yang tidak. Nah ini pengaruhnya terhadap industri konstruksi atau pembangunan infrastruktur, ini seperti apa Pak? Ya tadi agak sedikit pelambatan ya, namun alhamdulillah hari Jumat yang lalu rapat koordinasi di bawah Kementerian Koordinator Ekonomi bersama Ibu Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, dan Menteri Perindustrian, ada satu keputusan bahwa khusus untuk jasa konstruksi pemerintah, terutama di Kementerian PUPR dan Perhubungan, akan ada kebijakan eskalasi. Namun eskalasinya bukan on top dari alokasi anggaran di kementerian. Jadi kami ditugasi untuk mengoptimalisasi DIPA Kementerian PUPR untuk bisa melakukan eskalasi untuk harga BBM. Caranya nanti dari Pertamina akan menurunkan harga, tapi sampai ke harga keekonomian dengan nol margin. Nah, sedangkan kalau tadi tender itu sekitar 12.000, kalau nanti dinolkan margin Pertamina menjadi 15.000, insya Allah yang 3.000 itu menjadi tanggung jawab kementerian untuk mencarikan anggaran optimalisasi di DIPA masing-masing menjadi eskalasi. Oh, ini menjadi salah satu upaya agar di tengah tantangan yang terjadi, yakni BBM, pembangunan infrastruktur tetap terus berjalan. Semua harus sharing the burden. Ya, tidak bisa kami harus disediakan gini. Saya kira itu tidak wise, tidak bijaksana. Tapi kami ikut menanggung ketidakpastian ini. Pertamina juga bisa, itu sudah alhamdulillah Pertamina sudah bisa menurunkan harga. Kami juga harus optimalisasi dari DIPA yang sudah diamanahkan pada kami. Oke, butuh kerjasama ya Pak ya? Ya, antar itu harus kuat sekali. Ya, kerjasama dalam kondisi yang seperti ini tidak boleh ada yang merasa lebih penting dari yang lain.